Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tausiah di Ramadan yang ke-14 ini disampaikan oleh Bapak Ustaz Taufik Azhar Manurul SPD MPD. Bapak Mahfur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketua BKM Masjid Saksi beserta seluruh unsur pengurus, bapak-bapak, orang pelaku, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, kita jamaah sholat zuhur Masjid Saksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini izin Allah pula yang mengumpulkan kita di dalam masjid, dikumpulkannya pula kita dalam nilai-nilai ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada hari ini kiranya dinilai Allah sebagai kebaikan bagi kita. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian hari. Kedua bapak, saudara-saudara, orang pelaku yang saya hormati, izinkan kami sejenak untuk menyampaikan kajian-kajian agama, walau hakikatnya orang yang menyampaikan agama itu belum tentu lebih hebat dari orang yang mendengar. Orang yang menyampaikan kajian-kajian ilmu ini belum tentu pula lebih pintar dari orang yang mendengar. Ini semata-mata hanya menjalankan tugas. Mudah-mudahan ini jadi amal dalam rangka melaksanakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Al-Muhtaram Ustaz BMT mengumumkan ini puasa yang ke berapa? 14 Ramadan. Ada satu pelajar dulu waktu saya SD, cerita dia dulu. Ada dulu pepatah, banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, ya kan? Lama hidup, banyak dirasakan. Ini sudah 14 hari kita berjalan di Ramadan. Apa nak kita tengok? Udah cukup lama kita berjalan dalam kehidupan Ramadan. Apa nak kita rasa? Tentunya apa yang sudah terlihat pada diri kita kedahsyatan Ramadan. Nah memang kata Rasul, Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad. Rajab bulan Allah, Sa'ban bulan kata Rasulullah, dan Ramadan bulan. Berarti kan memang hadiah. Dihadiahkanlah Ramadan ini untuk kita. Dikasih Ramadan ini untuk kita. Alangkah naiknya sesuatu yang dikasih itu hanya sebatas diterima, tapi tak dimanfaatkan. Jadi kalau kita memahami itu hadiah, terima baik-baik, kemudian manfaatkan.
Untuk apa dimanfaatkan Ramadan ini? Yang pertama tentunya untuk mendidik kita. Mendidik bagaimana taat kepada Allah walau kita berada dalam penderitaan. Lalu yang hendak kita lihat sejauh mana sudah kita bisa mengikhlaskan diri dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah meski kita berada dalam kesakitan dan penderitaan. Makanya kita dididik. Kalau orang lagi-lagi senang beribadah, memang bagus, bukan tak bagus, tapi lebih kuat lagi spirit taat itu ketika memang kita beribadah dalam penderitaan. Makanya puasa ini ibadah penderita ini. Yang gue bilang tentang menderita, ya kan? Lapar, sesuatu yang menyakitkan. Betul tidak? Ini cerita pokok-pokok gitu, Pak. Aku begitu saja pulang masuk karena ada di kawan di sana. Ya, gue suara pokok-pokok gitu. Lapar ini sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan. Kalau memang lapar itu tidak menyakitkan, pasti orang semua sudah rela berlapar. Lalu kenapa orang ada yang penting pulang korong pagi sore siang malam hanya memikirkan dan sejodoh? Berarti kenapa? Lapar itu sakit. Ada mengatakan aku kalau sudah lapar sudah tak sakit lagi, tuan boleh pulang. Sudah mungkin dah tingkat, sudah menghampiri kewalian dia. Ya kan? Tapi andaikan dia melihat anaknya kelaparan, dia merasa sakit tidak? Kadang kita mungkin tahan dengan lapar, tapi tak tahan menengok anak kita dalam keadaan lapar. Maka di samping kita memahami Ramadan itu latihan didikan bagi kita untuk taat kepada Allah meski dalam penderitaan, maka penderitaan itu akan terasa bagi kita indah kalau di dalamnya ada roja, ada harap. Ada sanggup hidup menderita kalau tak ada harap. Hingga itu kan yang tanam pogi ke sana kemari ada nama kantor. Apa itu orang ada pogi sana. Maka kalau tak ada harapannya, tak akan tahan itu di perantau. Pulang itu baik. Oh, apa pulang? Itu dua kali kemarin. Udah ya, ada. Oh, memang tak ada harapan. Makanya konsep hidup diharap. Roja. Berharap hanya kepada Allah. Maka puasa ini pun kita berharap yang menilainya Allah. Ada pula puasa ini bisa dinilai orang bisa nyolong itu kotor, ya kan? Balik buka orang tua lo ya Allah. Kenapa? Kalau kita tak ada orang, berdigas, dan tak ada pada persoalan. Maka Allah menilai, Allah Maha Tahu. Maka andaikan kita berada dalam penderitaan ketika muncul rojak dalam hidup ini, maka penderitaan itu sesuatu yang mengasikkan dan mengindahkan pula. Maka lapar bagi orang yang berharap kepada Allah, lapar itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi lapar itu sesuatu yang membuat dirinya berada dalam ketenangan. Kenapa ada roja? Begini komboh kita, Ustaz. Mohon hanya Ustaz, kalau kamu kata aku tanya lagi, besok Ustaz kamu kata. Mohon Ustaz apa? Rombongan, entah naik bus begitu. Adanya di dalam bus tengok nama mabuk ni menurut kita sakit atau tidak? Apa sakit? Mabuk di jalan. Anak mereka apa? Jalan tak bisa dinikmati, pengajian berbalik-balik, mata tak seceman berkunang-kunang, tapi turun tidak dia dari bus. Kenapa dia tetap bertahan walau dia menderita, walau dia dalam keadaan sakit? Karena memang ada rojak di dalamnya, ada harap di dalamnya. Suatu ketika dia akan melihat indahnya danau. Sampai sini Pak. Udahlah, kalau Pak, itu saya pun. Kalau konsep pengamal pribadi masing-masing ini kan, kamu buatin Pak. Jadi makanya takkan ada keluh kesah bagi orang yang mendambakan sesuatu yang menjadi bagian janji Allah. Apa kalau kita berkeluh kesah?
Nah udah siap ni pulang kita. Makanya kalau jual ke warung dan tak tahan udah, nang hidup ni pulang. Kan begitu. Oh maaf kan kalau pergi misalnya makan. Bangun lah mana sakit lah ini makan Tuhan. Kau tak luka pulang. Ya pulang. Begitu. Kalau kita keluhkan pun hidup di dunia ni apa kata Allah? Kalau kita tak lalu kau boleh balik kau. Itu saya rumus. Jadi tak ada artinya berkeluh kesah, mengeluh. Berarti kita memang menunjukkan tabiat, menunjukkan sifat yang mungkin selera kita rendah semua. Kenapa? Kadang-kadang membuat untuk dapat dunia kan selera rendah. Ketika dia melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, melakukan amal ibadah, tapi dia berharap hanya balasan dunia, itu selera rendah. Dia berharap balasan yang rusak, dia berharap dengan balasan yang binasa. Padahal tiap hari dibacanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi maka dari itulah kepada kita, bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku, jadikanlah Ramadan ini betul-betul menterbiah kita. Untuk apa? Melahirkan sifat qanaah. Melahirkan sifat tawadu. Itu yang pertama. Tawadu ini rendah hati. Rendah hati macam mana? Yang pertama tak sepele sama orang. Ini kita ni pakai orang muah layas. Kalau kata orang kami nun mapas. Mapas kah? Dia tak ada buah. Masuk buah. Karena ada begitu. Terlalu cepat kadang kita menyimpulkan persoalan hidup ini. Siapa imam begitu hari ini? Si Polan. Ya. Kenapa? Apa itu? Masalah perawatan tak lalu ini memajukan coba-coba gitu. Coba-coba kita ni pulang menyimpulkan orang kan. Ya. Makanya hati-hati juga dengan kelebihan dan dikasih Allah. Edoan juga kekurangan. Walau semakin diperlihatkan kelebihan ini, dikasih Allah kita kelebihan, kemudian dibangga-banggakan orang pula gitu. Ia membuat Tuhan. Iya kan? Wah, sekali dua kali tak, apa tiga kali kan? Betul juga. Jauh binafsi, ujub dia terhadap dirinya sendiri, itulah jalan membawa dia kepada kecelakaan. Jadi makanya rendahkan saja. Bukanlah malah aku rendah hati menjalankan kaji, tengokkan doa boleh. Boleh puasa begini, aku menjalankan kaji, aku itu tawadu rendah hati. Itu rendah diri. Jangan sepele kita semua. Jangan layas. Karena apa yang kita miliki belum tentu, apa yang tak kita miliki itu belum tentu dia tidak miliki. Dan makanya jangan pada bangga-bangga kali dengan dalam nama-nama bosan, nama-nama masuk. Lah ujung-ujungnya besok ditulis batu-tulisan dalam kita ni. Ya kan? Ujung-ujungnya besok nama kita ditulis di batu-tulisan. Disebut orang setahun sekali. Kalau aku gak mati bapak, setahun sekali lah aku, anakku menyebut nama. Itu pun kau tak teringat dengan baca doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususun li ruhi ba'la tasawuf taufik. Udah harus kita Rasul. Menengok nama pun mungkin saja paksa menyingkap daun kucing. Pohon kuburan sudah tertutup rumput kucing. Oh saya tak ini, saya baik. Bangga dengan nama-nama bosan, nama-nama masuk. Makanya kalau saya lawak sama saudara jangan pula gilo-gilokan. Kalau membuat lawak sayang sama saudara, sayang dengan sahabat kita, jangan gilo-gilokan. Ini ngobrol yang patah. Kalau pun tidak diceritakan patentnya jangan dibuka. Cukup dibaca untuk menjadi iktibar contoh bagi orang lain. Makanya gitu, kalau ada kawan memuji apa, jangan malah panjang-panjang dia memuji. Tanya saja misalnya. Kalau bapak kita apa nak dikau tak tahu. Tengah yang menjadi ini. Nah, kita nampak orang memuji
pasti tidak akan tulus. Tapi kalau ada orang yang menunjukkan kesalahan kita di hadapan kita, itulah orang yang tulus. Kenapa? Karena dia siap disemprot. Kalau nama ujian awak jadi muka awak tangan tulus itu, paling koci orang siap. Kalau belum puasa begini, iya paling koci orang siap. Tapi kalau dia sudah tunjukkan kesalahan kita, dia tunjukkan kekurangan kita, dialah orang-orang yang ikhlas, dialah orang-orang yang tulus untuk menyelamatkan kita dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Sehingga bisa kita evaluasi diri. Selalu ingatkan kawan akan evaluasi kan. Makanya disuruh kita dibacomin. Dia kan waris. Bacomin. Bacomin. Ini waris ini kita tak mewariskan. Sama aku saja. Waktu bacomin itu siapa yang kita tengok? Muka. Tak ada muka orang. Muka awal itu. Kira-kira agak gawat. Boleh lah. Kalau kira-kira kumis sudah mulai agak cukup atau kalau rambut sudah gawat bonah, kalau kira-kira malu awak cek, boleh juga macam apa? Cek lah. Mana saja Ja'far Aswad, ya, cek yang berwarna hitam. Ja'far Aswad berwarna hitam. Kalau anda hijau pak, kalau kira-kira cocok lah. Cuma ini kita hukum ini bukan hal haram saja kan. Pantas diperhatikan dulu orang. Kalau macam memang haram, tapi dicek orang ini. Masuk kalau sampai cek rambut orang ini itu masuk mana? Tangan kono bersama di bagian lawan. Ada yang disebut layak, ada tidak layak, pantas atau tidak pantas. Nah, jadi waktu itu kita jadilah orang-orang yang tawadhu dan ingat, kita juga memiliki kelemahan, kita juga memiliki kekurangan. Kalau lakukan karena Allah, apa-apa pun tak bisa kita buat dalam kehidupan. Ya. Ajab jaga bercakap siapa? Ada yang punya hakikat sifat manusianya ada berkata-kata. Yang berkata-kata Allah, sifat Allah kan. Nah, manusia mana yang berkata-kata? Kalau memang bukan Allah yang ajarkan. Kalau memang manusia ini hakikatnya jaga bercakap begitulah ya. Apalagi kamu lagu tidak sambung. Tapi tidak tahu kita. Karena yang berkata-kata itu Allah tahu. Ilmu mana ada manusia ini bodoh. Kita sifat manusia ini juhala bodoh. Apa ketahuan kita? Cuman diajarkan Allah alladzi 'allama bil qalam. Maka yang berilmu itu Allah. Ilmu itu sifat Allah. Cuman kita ni kadang-kadang sok baik itu saya pula, kalau itu saya. Jangan cuma sini kira-kira agak apa, kira-kira dah nak buku baca hadis, buku baca ayat bergerak. Sebutlah, kalau Allah Al-Quran ini, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi besok itu juga, lusa itu juga ya. Jadi penting kita pahami. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang lupa diri. Ghaniyun, yang kaya apa? Manusia ini fakir ya. Apa hukum kita? Tak. Buktinya tak ada melengket di kita. Itu yang kuncinya pula. Asal tak mau lengket di awak, tak punya. Muka punya siapa? Wajah kita. Apa punya kita? Kalau punya kita bisa tahan licin saja. Ini anak dah punya buku itu, ni kan? Anak dah tentu kan? Bayangkan, itu saya bukan punya. Memang fakir ini. Maka jangan suka menghinakan. Dan kalaupun dihinakan orang jangan pada soal. Walahum yahzanun, tak penting takut, tak penting soal. Maka konsepnya kok rasakan innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah beserta kita. Kalau kita sudah memang merasakan Allah beserta kita, maka tak ada persoalan dalam hidup. Ada persoalan kita. Makanya saya sering dulu sampaikan,
Kadang-kadang nama buat kita ini susah, bukan pada kebutuhan hidup tuh. Udah dipenuhi Allah gitu. Cuman kenapa yang itu susah? Pakai gaya hidup. Itu yang pula membuat kita ini berjalan. Kita akan bawa mobil dulu. Kita akan kira-kira bawa menikah, anak nikah juga. Dia mau akan kira-kira rumah belakang juga. Tapi tak sama. Jadi janganlah banyak itu di kebanyakan gaya. Hiduplah sesuai gaya. Maka Ramadan mendidik kita. Hidup apa dah? Waktu berbuku itu kan pendidikan itu bahwa kita hidup sesuai apa yang telah Allah tetapkan. Maka jadilah orang yang qanaah. Maka orang yang berhasil berpuasa di bulan Ramadan muncul sifat qanaah. Dia terima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Kenapa? Karena dia tahu ikhtiar tidak membuahkan hasil. Kalau begitu mengapa kita disuruh ikhtiar? Untuk apa? Sekarang begini, yakinnya kamu tidak ikhtiar tidak membuahkan hasil. Ada pepatah dong. Ternyata usaha terhasil. Tidak ada itu kini ada pepatah ternyata hasil usaha tidak begitu lagi. Pokoknya usahanya itulah menunjukkan keberhasilan. Karena itu, iya. Sebenarnya hakikat kita banyak sering terjadi gitu bahwa ternyata memang perbuatan sejirim tidak meninggalkan bekas. Ikhtiar yang kita lakukan tidak menentukan hasil, karena hasil adalah milik Allah. Allah yang menentukan hasil. Lalu kenapa kita disuruh ikhtiar? Untuk menghindarkan fitnah manusia. Aku saya disuruh juga kawan. Kalau zaman lagi dia tak kawan apa baju juga. Tak. Maaf kawan. Dulu jadi. Itu banyak besar. Orang itu juga tidak boleh tetap betul itu bantah tidak menentu itu masing-masing fitnah. Makanya kita disuruh ikhtiar sekaligus mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan. Jadi kalau hasil serahkan kepada Allah, makanya lahirkan sifat qanaah. Udahlah, kalau begitu terima. Makanya kalau kita menghadap hidangan, kan sunnah menghadap hidangan anak berbuka. Maka udah hadapi saja. Memang hal ini kita sudah menghadapi saja. Tapi boleh itu, menghadapi saja pun dia. Jangan mulai ditopang kalau baru saja. Dididik kita untuk qanaah. Kemudian yang ketiga, dididik kita supaya menjadi orang-orang yang warok ni menjago di muraqabah. Bukan arti warok dengan tunduk saya. Tidak, jago dia. Jago ucapan. Warok. Macam mana cara kita bercakap? Kalau kira-kira sama orang tua, kan tak sama. Mana sama pun menyuruh hai awak solat sama anak? Tak sama. Kalau anak awak, solat kau. Solat kau tidak? Kupijak kau. Tak masalah. Kayak awak. Solat. Anak begitu? Macam apa? Dia tak tahu. Baca akap saja pun tidak diatur. Ada yang kadang-kadang mau baca akap nadanya baik nada mawanda, tapi dia tidak sombong. Ada. Allah terkena hatiku, maka aku nak berdoa bahwa itu bisa Muhammad. Tahu juga. Bayangkan kau umur saya kau, wah terkumpul 300 juta. Kenapa nak melantang dia? Jadi jangan sampai seperti itu. Catat. Kemudian sedangkan tingkah laku sudah dijaga. Tingkah laku. Aku lagi tanya balik.
Makna muji yang terjadi dan coba apa lebih saja terbahas. Kalau aku masuk terbahas. Tapi kita mendengar itu ceramah saja, ada pun. Kenapa? Kita tak boleh bela. Tapi sepeda, tapi sepeda bulan ni, tapi sepeda buat, tapi sepeda mana kita tahu. Tapi sepeda mana? Aku ayo, tapi sepeda mana kita tahu. Bulan. Ada rusak. Memang begitu. Makanya dijaga. Makanya butuh kita nasihat. Jadi kalau ada orang berkomentar sama kita, berarti dia masih apa sama? Masih ondak perubahan. Tapi kalau dikatakan kita di belakang, jangan kepala takut. Pasti kita udah dibuka. Dia cicir di belakang. Jangan lebih maju dari ini. Boleh pikirkan orang di belakang awak. Penting jaga korban. Yang terakhir, dididik kita untuk yakin bahwa yakinlah pertolongan Allah itu. Ini kalau bukan pertolongan Allah dan tak gitu dengan tawakan. Ini pidato ini minum ngopi gitu. Kalau bukan pertolongan Allah, mengalir puasa baik. Iya. Itu tapi karena pertolongan Allah itu tolong juga. Ini makanya hendaklah kita memang yakin dengan pertolongan Allah. Maka intan surullah yang surkuh. Siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah berikan pertolongan. Wasabit ada Allah membawaan tempatnya. Jadi ini kan termasuk majlis ilmu ini kan menolong agama Allah. Kalau kira tapi dari aku pula. Kalau dari aku boleh mudah. Tapi duduk kamu di sini ini dalam rangka menegakkan syiar agama Allah. Kalau ibu, tapi bukanlah sama-sama lain itu pula. Aku kan sering mengikuti live streaming. Aku udah hari itu sampai habis. Jadi, tapi paling tidak kita paham berada di majlis ilmu ini adalah upaya untuk meraih rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja kajian kita ya pada Abdul Zuhur ini dalam waktu puasa ya. Jadi mudah-mudahan di mana dapat paham alhamdulillah. Kemudian di mana terdapat kekurangan bisa diberikan kemaafan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna ashhar Syawal ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa sihhatan wa salaman